Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Diah Rahma Fitri. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Fatika. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang manajemen strategi suatu kebutuhan. Berikut pengertiannya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan apa itu manajemen strategis suatu kebutuhan. Nah, di sini ada menurut Parmansyah Arman 2022 nomor 1 dan 6. Menurut ia, manajemen strategis ialah perencanaan, pemantauan analisis, dan penilaian berkelanjutan dari semua kebutuhan yang dibutuhkan organisasi untuk memenuhi tujuan dan sasarannya. Manajemen strategis didasarkan pada pemahaman organisasi yang jelas tentang visi misinya yang diinginkan di masa depan dan nilai-nilai yang mendorong tindakannya. Baik, selanjutnya ada urgensi manajemen strategis. Manajemen strategis ialah proses merumuskan dan menerapkan tujuan jangka panjang untuk mencapai keberhasilan dan keberlanjutan perusahaan. Pentingnya manajemen karena yang pertama, membantu perusahaan mengidentifikasi ancaman dan peluang di masa depan. Yang kedua yaitu menyediakan sasaran dan arah yang jelas. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu riset dan perencanaan formal mendukung kesuksesan perusahaan. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai pendekatan pengambilan keputusan strategis. Pengambilan keputusan melibatkan beberapa faktor seperti tujuan perusahaan, kebijakan, prosedur, nilai budaya, struktur organisasi, serta kondisi sosial politik, ekonomi, dan juga lingkungan eksternal. Pendekatan dalam pengambilan keputusan meliputi rasional analitis, intuitif emosional, dan juga politis perilaku. Dalam pengambilan keputusan strategis, sangat penting untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya kesenjangan antara hasil yang diinginkan dan yang ingin tercapai. Yang kedua, pentingnya kesenjangan tersebut. Yang ketiga, motivasi untuk mengurangi kesenjangan. Yang keempat, keyakinan bahwa usaha untuk mengatasi kesenjangan mungkin untuk dilakukan. Tingkatan strategi. Menurut William dan David tahun 2008, ada 3 tingkatan strategi dalam perusahaan besar. Yang pertama, ada strategi korporasi. Strategi ini menentukan arah perusahaan secara keseluruhan dengan berfokus pada pertumbuhan dan manajemen. Dalam strategi ini terdapat juga 3 jenis. Yang pertama ada strategi pertumbuhan, strategi stabilitas, dan strategi retrenchment. Yang kedua ada strategi bisnis. Strategi bisnis berfokus pada unit bisnis atau produk untuk memperbaiki posisi kompetitif di pasar. Strategi bisnis ini terdapat 3 jenis. Yang pertama ada keunggulan biaya, diferensiasi, dan fokus. Fokusnya ini terdiri dari 2, yaitu fokus pada biaya dan fokus pada diferensiasi. Strategi bisnis dirumuskan oleh manajer unit bisnis untuk mencapai tujuan jangka panjang dan bersaing di pasar. Nah, yang ketiga ada strategi fungsional. Strategi fungsional berfokus pada area fungsional seperti operasional, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Strategi ini mendukung strategi bisnis dan korporasi dengan meningkatkan efisiensi dan keunggulan bersaing di setiap fungsinya. Baik, selanjutnya ada proses manajemen strategis. Nah, proses manajemen strategis terdiri dari beberapa langkah berikut. Yang pertama ada analisis lingkungan, yang kedua ada penetapan visi, misi, dan tujuan, yang ketiga ada analisis internal, yang keempat ada penetapan strategi, yang kelima yaitu implementasi strategi, dan yang terakhir keenam ada evaluasi dan kontrol. Proses ini harus dilakukan secara berkelanjutan untuk menyesuaikan strategi dengan perubahan lingkungan dan kondisi organisasi, serta untuk memastikan pencapaian tujuan jangka panjang. Berikut disediakan studi kasus mengenai Apple. Apple adalah contoh klasik sebagaimana manajemen strategis dapat mendorong sukses sebuah perusahaan. Kunci dari strategi Apple terletak pada inovasi produk yang terus-menerus dan pendekatan berorientasi desain. Dengan fokus pada pengembangan produk yang memadukan teknologi canggih dan desain yang elegan,
Apple berhasil menciptakan produk-produk seperti iPhone dan MacBook yang tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional konsumen, tapi juga memiliki nilai estetika tinggi. Manajemen strategis Apple juga mencakup diversifikasi produk dan ekspansi ke pasar baru, seperti pasar perangkat wearable dengan Apple Watch dan layanan streaming dengan Apple TV+. Dari materi yang kami sampaikan, dapat kami tarik kesimpulan bahwa manajemen strategis adalah proses sistematis yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi. Proses ini melibatkan analisis lingkungan, penetapan misi, visi, dan tujuan, analisis internal, penetapan strategi, implementasi strategi, evaluasi, dan juga kontrol. Manajemen strategi sangat penting untuk menghadapi ancaman, memanfaatkan peluang, dan mencapai sasaran yang jelas. Pengambilan keputusan strategi harus mempertimbangkan pendekatan rasional, intuitif, dan juga politis, serta analisis kesenjangan. Keputusan strategis terdapat 3 tingkatan. Nah, yang pertama ada korporasi, yang kedua bisnis, dan yang terakhir ada fungsional. Proses ini harus berkelanjutan karena untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan mencapai tujuan jangka panjang yang diinginkan.